Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi para polemikus muslim yang sekali lagi tidak pernah berkaca. Kenapa? Karena membaca ayat Alkitab lalu menafsirkan seenak udelnya. Nanti kita akan pertanyakan dengan standar yang sama pada ayat Quran mereka. Apakah dia akan konsisten dengan cara dia membaca Alkitab? Polemikus yang kita akan tanggapi kali ini adalah Zulfan Rabanian ID. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Buruk seperti itu. Kemudian setelah mereka memakan buahnya dan melihat mereka telanjang, maka mereka bersembunyi di balik pepohonan. Kemudian Tuhan berseru kepada mereka, "Di mana engkau?" Mereka kemudian menjawab, "Jika mereka bersembunyi karena telanjang." Kemudian Tuhan bertanya, "Loh, dari mana kalian bisa tahu telanjang? Apakah kalian memakan buahnya?" Seru Tuhan seperti itu. Nah, dari sini kita pahami jika Adam dan istrinya sedari mulai itu telanjang. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka itu telanjang. Namun kemudian setelah memakan buah pengetahuan, kemudian mereka mengetahui bahwa mereka telanjang, dan ketika itu mereka malu. Hanya saja di sini Tuhan tidak maha tahu, karena tidak tahu jika Adam dan istrinya itu telah memakan buahnya. Yang mana kemudian bertanya, apakah mereka telah memakan buahnya, seperti itu ya. Kemudian juga dalam Islam, Allah itu maha tahu. Maka Allah tidak bertanya lagi apakah mereka memakan buahnya atau tidak, karena Allah maha tahu. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Zulfan membaca ayat pada kitab Kejadian pasal 3 ayat 9, 10 dan 11, yang isinya tentang bagaimana peristiwa Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa setelah mereka jatuh dalam dosa. Lalu Zulfan memberi komentar bahwa dalam kisah ini Tuhan tidak maha tahu, dengan alasan Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa. Padahal dalam Alkitab yang kita yakini, ketika Tuhan bertanya, bukan berarti Tuhan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi Tuhan menuntut pengakuan dari seorang yang ditanya. Sama seperti seorang hakim yang bertanya pada tersangka pada pengadilan. Meskipun dia sudah tahu perkaranya, dia akan menanyakan kembali kepada tersangka. Dalam Alkitab pertanyaan seperti ini ada beberapa. Seperti pertanyaan Tuhan kepada Kain setelah dia membunuh Habel. Kita bisa baca dalam Kejadian 4 ayat 9. Di sana dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Pertanyaan kita adalah apakah Tuhan tidak tahu di mana Habel? Atau Tuhan tidak tahu apa yang baru saja dilakukan Kain terhadap Habel? Tentu saja dia tahu. Hal yang sama juga terjadi pada Yakub, pada Kejadian 32 ayat 27. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Orang itu dalam ayat ini adalah malaikat Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan Tuhan di sini bukan berarti bahwa Tuhan tidak maha tahu. Waktunya counter-attack. Mari kita gunakan standar yang sama kepada kitab suci saudara Zulfan. Apakah dia berani katakan bahwa Allah SWT tidak maha tahu? Berdasarkan pada ayat berikut. Surah 5 ayat 116. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Dia, Isa, menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apapun yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apapun yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apapun yang ada pada dirimu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Jika kita menggunakan standar Zulfan, menurut ayat tadi, Allah SWT tidak maha tahu. Buktinya dia bertanya kepada Nabi Isa, apakah Isa telah jadikan dirinya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah? Justru dalam ayat ini, menurut saya Allah tidak menunjukkan bahwa dia maha tahu. Karena Isa berkata, "Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya." Tapi faktanya, dalam ayat ini Allah bertanya kepada Nabi Isa. Inilah akibatnya, kalau Zulfan bernafsu menjatuhkan iman Kristen, yang terjadi malah menampol dirinya sendiri, persis seperti yang dilakukan Don Litan. Tepat seperti peribahasa yang kita kenal, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Zulfan. Semoga menambah pengetahuan teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus berkati. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu, para saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Loh,
Itu Nasrani Kristen, bukan. Kan tadi saya udah tulis, Nasaro. Nasaro ini adalah sect in the first century dan person from, ya, nativity atau tempat awal, tempat kelahiran, asal, native, ya. Nasaro bukan Kristen, karena di dalam Al-Quran bilang Nasaro, tidak pernah bilang Masihiyun. Kristen dalam bahasa Arabnya itu Masihiyun. Kalau dari Islam sudah jelas, ya. Antum itu, para saudaraku yang tersayang, Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Kristen dan Katolik, kami sebut sebagai Nasara. Oke teman-teman, kita sudah saksikan bersama bagaimana Ustadz Kainama dibungkam bangkai mengenai kata Nasaro, yang mana Ustadz Kainama katakan Nasaro adalah Kristen, sementara menurut bangkai, Nasaro bukan Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kamus bangkai, tidak ada kata konsistensi. Jadi, terserah dia mau ngomong apa aja, mungkin pikirnya, para pendengar gak bakalan cek kebenarannya. Oke teman-teman, demikian video debat singkat antara Bangkai dan Ustadz Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.